Halo anak-anak hebat kelas 5 SD dan Kanal 2. Kita bertemu lagi dengan Bu Guru Utfi. Kali ini kita akan belajar materi IPAS, yaitu tentang organ pencernaan manusia. Baik anak-anak, mari kita belajar organ pencernaan manusia dan fungsinya. Setiap organ di dalam tubuh memiliki fungsi masing-masing untuk mencerna makanan. Nah, apakah kalian tahu apa sih sistem pencernaan itu? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Berikut penjelasannya. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok organ dalam tubuh manusia untuk memecah, mengolah, dan menyerap nutrisi di dalam makanan. Nah, organ pencernaan manusia itu apa saja sih? Nah, di dalam organ manusia itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ayo kita belajar bersama-sama. Kita cari tahu penjelasannya tentang semua organ pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan gerbang saluran pencernaan manusia. Proses pencernaan di mulut mulai terjadi saat makanan siap-siap masuk ke dalam mulut. Saat itu, sistem pencernaan akan mulai mengeluarkan air liur untuk membasahi mulut. Nah, sekarang apa sih fungsi mulut pada proses pencernaan? Yang pertama adalah tempat masuknya makanan. Kemudian, yang kedua adalah menghaluskan makanan-makanan dengan cara mengunyah menggunakan gigi. Ketiga, mendorong makanan ke tenggorokan dengan bantuan lidah untuk melanjutkan proses pencernaan. Kemudian terakhir adalah proses pencernaan di dalam mulut dibantu oleh enzim yang terdapat pada air liur. Lanjut ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, di dalam bahasa medis, tenggorokan biasa disebut faring. Alat pencernaan ini memiliki beberapa fungsi, yakni mengantarkan makanan dari mulut menuju esofagus. Di dalam tenggorokan terdapat dua rongga. Satu, rongga yang mengantarkan makanan ke esofagus dan satu lagi rongga mengantarkan makanan ke dalam rongga pernafasan. Maka saat makanan mulai masuk ke tenggorokan, ada dua hal yang mungkin terjadi. Nah, ada yang tahu anak-anak? Nah, jika makanan melewati jalur tenggorokan yang benar, makanan akan sampai di esofagus dan melanjutkan proses pencernaan. Sedangkan jika makanan masuk ke jalur yang salah atau ke jalur pernafasan, maka kita akan tersedak. Nah, apakah kalian pernah tersedak makanan? Maka dari itu, untuk mencegah makanan melewati jalan yang salah, di dalam tenggorokan ada epiglotis yang berbentuk seperti daun. Fungsinya apa? Fungsinya hampir sama seperti pintu otomatis, bisa membuka dan menutup sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di esofagus terletak itu di bawah tenggorokan. Organ pencernaan ini berbentuk seperti tabung yang dikelilingi otot-otot. Fungsi esofagus yakni menghaluskan makanan menjadi bagian yang lebih halus dan lebih kecil agar mudah dicerna oleh lambung. Proses menghaluskan makanan tersebut menggambarkan gerakan mekanisme peristaltik. Kemudian apa sih fungsi kerongkongan tersebut? Nah, yang pertama adalah mengantarkan makanan dari mulut menuju esofagus. Yang kedua, menghaluskan makanan menjadi bagian yang lebih halus dan kecil agar mudah dicerna oleh lambung dengan gerakan mekanisme peristaltik. Lanjut ke lambung. Di dalam lambung, mencerna makanan itu menggunakan proses pencernaan kimiawi, di mana makanan akan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Kemudian menghasilkan enzim-enzim tertentu, yaitu enzim pepsin, enzim renin, dan enzim klorida.
Enzim-enzim ini yang membantu proses pencernaan kimiawi. Selanjutnya, saat sudah dicerna oleh lambung, konsistensi makanan sudah berbentuk menyerupai pasta atau cairan. Nah, apa sih fungsi lambung itu? Pertama, mencerna makanan menggunakan proses pencernaan kimiawi. Yang kedua, menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk membantu proses pencernaan kimiawi. Kemudian yang ketiga yaitu mengaduk makanan menjadi menyerupai pasta atau cairan yang disebut kimus. Kemudian kita lanjut ke usus halus. Di dalam usus halus itu terbagi menjadi 3 bagian.